Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Dian Hamida dari kelas 12 TKJ 3, asal sekolah dari SMKN 1 Purwakarta. Jadi di sini saya akan membahas soal UKK TKJ paket 2 terbaru tahun 2024-2025 SMKN 1 Purwakarta. Langsung saja disimak videonya ya. Nah, kita langsung saja ke video tutorialnya ya. Yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Di sini itu ada switch, ada router RB951 dan ada hub light. Dan siapkan 3 kabel yang sudah dikrimping ya, kabelan yang sudah dikrimping. Nah, di sini pertama-tama kita siapkan dulu router hub light-nya. Di sini router hub light sebagai router A ya. Kita colokan dulu adapternya. Kita reset di luar. Di sini saya mencoba mereset di luar dulu menggunakan pulpen. Nah, tapi tidak kelap-kelip. Saya sudah mencobanya 2 kali, tapi tidak kelap-kelip, tetap tidak kelap-kelip. Tandanya itu sudah reset. Tapi karena saya takutnya belum ke reset, jadi saya akan mencoba mereset ke dalam ya. Nah, ini siapkan 3 kabel. Nah, cabut kabel ISP-nya, lalu masukkan kabel tambahan ke PC dan masukkan ke router A port 2. Nah, itu langsung saja. Pertama-tama kita connecting adapter dulu ya ke internet. Kita ubah dulu menjadi statis ya. Internetnya kita ubah dulu menjadi statis. Ubah dulu jadi statis. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke Winbox ya. Nah, ini masuk. Kita ke menu sistem untuk mereset itu konfigurasinya ya. Kita checklist yang ke-1 dan yang ke-3 ya. Checklistnya ke yang 1 dan ke-3, terus reset. Nah, kita tunggu dulu sampai keluar sendiri. Nah, ini sedang proses resetan ya guys, teman-teman, jadi terus ditunggu dulu. Nanti juga bakal masuk sendiri ya. Nah, ini sudah ada, kita langsung masuk saja. Nanti ini sudah terreset ya teman-teman. Langsung saja ke sistem, ke identity. Nah, di sini kita masukin identity kita ya. Namain si routernya agar tidak tertukar. Di sini saya menamakan router Adian. Nah, setelah itu kita masukkan kabel ISP ke router A port 1 ya. Internetnya, kabel internetnya masukin ke router A port 1 dan pastikan lampu indikatornya menyala ya. Setelah itu kita ke IP address, ke menu IP, lalu ke address. Lalu kita masukkan address router A-nya ya. Sini di router A IP address-nya 192.absen.10.1/24. Karena absen saya 5 jadi 205 ya. Di interface-nya Ether 2 ya teman-teman. Jangan lupa di apply OK. Kemudian kita ke IP DHCP client, tambahin di interface-nya Ether 1 dan default root-nya yes. Apply OK. Kita ke IP, kita ke
firewall. Di menu NAT-nya kita tambahin, di chain-nya SecNAT, di out interface-nya Ether 1. Dan di action-nya Masquerade. Kita apply oke. Kita ke IP, ke menu IP lagi. Ke menu routing, lalu di OSPF, di networks-nya kita tambahin 40. Nah, di sini tuh di OSPF ini pasti 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita masukin IP address kita, pasti ujungnya 0 tuh, 10.0/24. Oke. Lalu kita ke IP, ke menu IP. Nah, di sini kita akan memblokir situs ya. Nah, di web proxy ini kita enable dan anonymousnya dicentang. Lalu portnya diganti menjadi 3128 dan di case administratornya kita ganti menjadi nama kita. Ini saya menggunakan 05 absen saya _dia@smkn1pwk.sch.id ya. Kemudian play, jangan dulu di oke, kita klik akses dulu. Nah, ditambahin di sininya. Nah, di sini di DST host masukkan situs yang akan kita blok. Karena di sini saya akan memblokir situs linux.org, jadi kita tulis aja di DST hostnya bintang linux.org. Kemudian di actionnya jangan lupa diganti menjadi Denny. Kita apply oke. Nah, kita apply oke juga. Kemudian kita ke menu IP, kita ke firewall lagi ya teman-teman. Kita tambahin lagi di NAT-nya. Nah, di sini di generalnya kita ganti menjadi DST NAT dan di protokolnya 6TCP. Nah, di DST portnya 80 dan di interface-nya Ether 2. Di action-nya jangan lupa diganti menjadi redirect dan to port-nya diisi menjadi 3128. Kemudian kita apply oke. Nah, kita ke tambahin lagi DST NAT, protokolnya 6TCP, DST portnya 443, di interface-nya tetap Ether 2. Dan di action-nya kita jangan lupa diganti lagi menjadi redirect dan to ports-nya kita isi menjadi 3128. Kemudian kita langsung saja apply oke. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke router B, yaitu router board 951 ya. Kita ke router B, kita di sini akan mengkonfigurasi router B karena tadi router A sudah selesai, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi router B ya teman-teman. Kita colokkan dulu adapternya. Menggunakan pulpen lagi ya teman-teman. Nah, untuk router B ini harus ada suaranya ya teman-teman, kayak nanti ada contoh suaranya. Nah, di sini karena tidak kelap-kelip, jadi saya akan mencoba lagi reset di dalam. Nah, kita langsung cabut kabel PC tadi yang ada di router A, dipindahkan ke router B port 2, sama-sama port 2 ya. Nah, ini kita tunggu sampai ada. Ya teman-teman. Nah, sudah ada. Kita langsung masuk saja karena tadi tidak kelap-kelip, tandanya sudah kereset. Cuman saya akan mereset lagi di dalam, ke menu sistem, di reset configuration kita checklist lagi 1 dan 3 ya, agar ke reset. Nah, kita tunggu lagi.
nanti juga bakal keluar sendiri ya. Tunggu. Nah, keluar sendiri. Jadi proses sedang riset ya teman-teman. Nah, ini kita langsung masuk. Kita ke menu sistem dan ke menu identity lagi ya. Kita namain lagi router B ini agar tidak tertukar lagi dengan router A atau dengan router yang lain. Baik, oke. Kemudian ke menu interface. Di sini WLAN-nya klik 2 kali kemudian diaktifkan ya teman-teman. Nah, di yang kabel ISP tadi yang di router A kita pindahkan ke router B port 1 juga ya, sama seperti router A. Kita masukkan. Nah, jika sudah, klik 2 kali, kemudian ke menu wireless. Di mode kita ganti menjadi AP bridge, kemudian di bandnya kita ganti menjadi 2GHz, min B/G/N. Kemudian di SSID ini kita ubah menjadi nama kita. Jadi saya menggunakan nomor absen saya _dian@smkn1pwk.sch.id. Nah, selain cara ini, ada juga bisa mencoba di menu wireless ya teman-teman. Nanti diklik 2 kali diklik WLAN-nya, nanti juga muncul seperti ini. Nah, sudah, play OK. Kemudian kita masukkan IP address router B. IP address router B yaitu 192.100 absen .20.2/24. Kemudian di interface-nya itu WLAN ya. Nah, kemudian di play OK. Lalu ke IP DHCP client kita tambahin lagi. Dan di sini interface-nya tetap Ether 1 dan di default root-nya di 0 ya. Kita play OK. Dan pastiin di statusnya bound. Kemudian kita ke menu DHCP server. Nah, kita pilih menu DHCP setup. Nah, di sini diganti menjadi WLAN. Kita next aja. Nah, di DNS servernya ini kita tambahkan 8.8.8 ya. Next saja. Nah, di lifetime ini kita ganti menjadi 8 jam. Ganti menjadi 8 jam ya. Nah, sudah di next. Kemudian kita ke menu IP, kita ke firewall lagi. Di NAT kita tambahin lagi dan di chain-nya kita tetap ScareNAT. Di out interface-nya Ether 1 dan di action-nya password. Kita apply OK. Kemudian kita ke menu IP lalu ke routes ya. Kita tambahin gateway-nya 40.40.1. Nah, di gateway ini belakangnya 1 ya teman-teman. Kita apply OK. Kemudian kita ke menu routing. Nah, di PF kita tambahin di networks-nya ya. Sini 40.40.40 0/24. Kita tambahin lagi IP address router B ya. 105.20.0/4. Kemudian di apply OK. Nah, setelah itu kita sudah selesai config-nya. Nah, kita siapkan switch. Kita siapkan switch-nya. Kita colokkan adapternya. Nah, kita siapkan switch-nya ya teman-teman.
Dan siapkan juga 2 kabel tadi ya. Nah, kita masukkan ke lubang itu. Nah, pastikan lampu indikatornya menyala ya teman-teman. Nah, kita langsung saja pindah-pindahkan kabelnya. Yang pertama, kabel ISP yang di router B tadi kita pindahkan ke switch port 1. Kemudian di kabel tambahannya ada 2 dari router A port 1 kita ke switch port 2. Maaf teman-teman, kabel ISP-nya kecabut. Nah, kemudian dari kabel PC kita pindahkan ke router A port 2. Kemudian kabel tambahan lagi dari router B port 1 kita pindahkan ke switch port 3 ya. Jadi di switch itu ada 3 kabel, di router B itu ada 1 kabel, dan di router A itu ada 2 kabel ya. Jadi dari PC ke router A port 2, dari router A port 1 ke switch port 2, kabel ISP ke switch port 1, dan dari router B port 1 ke switch port 3. Itu teman-teman. Nah, sini kita langsung ada router A-nya ya. Nah, di sini kita ke internet, kita ke change adapter option karena kita akan memasukkan IP yang ada di komputer ya. Kita ganti dulu menjadi dinamis. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 92.168.10.4. Nah, di sini masukkan kembali, cuman beda belakangnya. Di sini belakangnya menjadi 1 ya. Di sini juga sama 10.1. Kemudian di DNS servernya 8.8.8. Boleh oke. Nah, di sini kita tunggu subnetnya sampai ada. Nah, sudah ada. Kita langsung masuk saja ke router A-nya. Nah, kita bakal nambahin di filter rules. Nah, yang di sini kita hapus. Yang ini kita tambahin di DST portnya 80,80,80,3128. Kita play oke. Nah, di filter rules-nya kita tambahin di kontennya karena kita tadi akan memblokir situs Linux. Jadi di sini kita tulis ulang linux.org cuman nggak pakai bintang. Actionnya drop. Nah, kita langsung cek ke Chrome. Apakah sudah terblokir atau belum? Nah, kita cari linux.org-nya, kita cek sudah terblokir atau belum ya. Nah, sudah terblokir teman-teman. Kita cari web lain, situs lain, apakah ikut terblokir juga atau tidak. Di sini saya mencari detik.com. Nah, tidak terblokir. Kita cari lagi Amazon ya. Tidak terblokir juga. Aman ya teman-teman. Jadi yang keblokirnya cuman Linux doang. Nah, di sini saya akan mencoba lagi memblokir situs lain selain Linux ya. Nah, di filter rules ini kita tambahin aja situs yang akan kita blok. Nah, di sini saya akan memblokir situs apa ya teman-teman. Kita cek dulu di Chrome-nya nama situsnya apa. Nah, saya akan memblokir situs Amazon ya.
memblokir situs Amazon sama situsnya, yaitu di kontennya ya teman-teman. Maaf saya salah masukin kontennya, kita masukkan amazon.com, kita di actionnya drop, kemudian kita apply. Oke. Nah, kita cek teman-teman nih, kita cropnya kita close dulu, nanti kita masuk lagi. Cek ya, apakah Amazonnya keblokir juga. Kita cek Linux dulu nih teman-teman, keblokir tidak. Nah, biasanya yang lama gini tuh keblokir ya. Nah, kita cari Amazon sama teman-teman, keblokir juga. Tuh teman-teman, ada keblokir ya. Kita cari lagi situs lain ya. Di sini saya mencari Lazada. Tuh, Lazada tidak terblokir teman-teman, karena saya tadi mendapatkannya situs Amazon. Nah, kita langsung cek aja di command prompt ya. Kita masukkan IP router A yang tadi. Nah, hasilnya tidak RTO ya teman-teman, tandanya sudah berhasil. Nah, kita ping lagi router B. Kalau router A itu 200 absen, kalau router B itu 100 absen. Nah, kita langsung saja sambungkan ke HP kita ya, WiFi-nya. Nah, di sini sudah ada WiFi-nya di HP saya, ada alamat IP-nya juga. Kita langsung saja cek di CMD IP yang ada di HP kita. Apakah berhasil, apakah RTO, kita cek ya teman-teman. Tuh, hasilnya berhasil ya, tidak RTO. Nah, sini juga saya mencoba ini. Kita bentar ya teman-teman, kita cek dulu. Ini yang IP ada seri HP ya. Berhasil teman-teman. Kita langsung saja cek internet di HP kita. Di sini saya bisa membuka Google lewat WiFi, lewat jaringannya ya. Ada jaringannya tuh, ada jaringannya. Nah, teman-teman, segitu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.